warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adjasito Triwibowo, NIM 005 dari kelompok Filsafat 6. Dan selanjutnya perkenalkan teman saya. Kenalkan, saya Muhammad Yusuf Ganiza, NIM 1904-10-2001. Perkenalkan, nama saya Handika Prandaji, nomor NIM 1904-10-20-15, Prodi Ilmu Keluargaan. Perkenalkan, nama saya Dalu Amin Angkasa Mudana Putra, NIM 1904-10-20-29 dari Prodi Ilmu Keluargaan. Next, selanjutnya materi pengertian filsafat modern. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mencari hakikat dari suatu fenomena untuk memperoleh kebenaran dan yang sesungguhnya. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama. Tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun inderawi. Next. Sejarah filsafat modern. Sejarah filsafat terdiri dari 3 periode. Satu periode pertama adalah periode klasik sebagai kelanjutan era kuno yang dimulai dari Athena, Alexandria, dan pusat-pusat pemikiran Helenistik dan Roma. Periode kedua adalah periode pertengahan dan periode ketiga adalah periode modern yang dilanjutkan dengan periode postmodernisme. Setelah masa Aristoteles, wacana kefilsafatan menjadi redup. Karakteristik filsafat barat abad pertengahan adalah pembenaran terhadap otoritas kitab. Salah seorang yang terkenal pada masa itu adalah Thomas Aquinas. Tahun 1225 sampai 1274 Masehi. KST Bonaventure. Tahun 1221 sampai 1257 Masehi. Pemikiran mereka berusaha untuk mengkonsiliasi antara akal dan wahyu. Mereka berusaha menjabarkan dogma-dogma Kristen dengan ajaran filsafat. Kekuasaan keagamaan yang tumbuh berkembang selama abad pertengahan di Eropa tampaknya menyebabkan terjadinya supremasi semitik di atas alam pikiran Helenistik. Di lain pihak, orang merasa dapat memadukan Helenisme yang bersifat manusiawi intelektual dengan ajaran agama yang bersifat samawi supernatural. Dari sinilah tumbuh rasionalisme, empirisme, idealisme, dan positivisme yang kesemuanya memberikan perhatian yang amat besar terhadap problem pengetahuan non-metafisika atau bukan agama. Dan lahirlah babakan baru yakni babak modern yang ditandai dengan gerakan Renaissance. Next. Ya, lanjut materi selanjutnya, perkembangan filsafat modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Satu hal yang menjadi perhatian pada masa Renaissance ini adalah ketika kita melihat perkembangan pemikirannya. Perkembangan pada masa ini menimbulkan sebuah masa yang amat berperan di dalam dunia filsafat. Inilah yang menjadi awal dari masa modern. Pada masa modern terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan. Kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Next.
Next. Ciri-ciri filsafat modern. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan tiga hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Di dalam filsafat kita mendengar pernyataan Descartes yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. Pernyataan itu adalah formulasi padat kesadaran zaman modern yang terus dipertahankan. Manusia sebagai individu bisa mengetahui kenyataan dengan rasionya sendiri. Dengan kemajuan dimaksudkan bahwa manusia menyadari waktu sebagai sumber langka yang tak terulangi. Sebagai tujuan yang kita sebut sejarah modern ini runtuhnya otoritas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jalu. Ya, berikutnya yaitu aliran-aliran filsafat modern. Satu, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir. Dua, empirisme. Aliran empirisme beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera. Dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Aliran kritisme beranggapan bahwa perlu upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. 4. Idealisme. Idealis pertama dalam pengertian modern ialah Berkeley yang pada abad ke-18 menolak eksistensi independen benda-benda. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Lima, positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal pada fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan disampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. 6. Evolusionisme. Aliran evolusionisme dalam pemikiran memiliki konsep tentang perkembangan segala sesuatu diatur oleh hukum-hukum mekanik. 7. Materialisme. Aliran filsafat materialisme memandang bahwa realitas yang ada seluruhnya adalah materi belaka. 8. Neokantianisme. Hermann Cohen, seorang tokoh neokantianisme mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta. 9. Pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar-benar adalah apa saja yang membuktikannya sendiri. Membuktikannya dirinya sebagai benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. 10. Filsafat hidup. Filsafat hidup dipengaruhi oleh kemajuan iptek dalam kehidupan manusia, sehingga menimbulkan pandangan bahwa peranan akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun sintesis baru. 11. Fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang berarti gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata. Suatu gejala tidak harus diamati oleh indera karena gejala juga dapat dilihat secara batiniah dan tidak harus berupa kejadian-kejadian. 12. Eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala berdasarkan pada eksistensinya. 13.
Newtonisme. Aliran ini adalah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Pengertian filsafat positivisme. Istilah positivisme memperkenalkan oleh Comte yang berasal dari kata positif. Dalam Cours de Philosophie Positive gunakan istilah filsafat positif. Pengertian filsafat positivisme. Istilah positivisme diperkenalkan oleh Comte yang berasal dari kata positif. Dalam Cours de Philosophie Positive digunakan istilah filsafat positif. Filsafat diartikan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep, sedangkan positif diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan kata-kata yang teramati. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Tokoh aliran positivisme dan ajarannya. Auguste Comte 1798 sampai 1857 lahir di Montpellier, Prancis dari sebuah keluarga yang beragama Katolik. Pada umur belasan tahun ia menolak beberapa adat kebiasaan dari keluarganya yang Katolik Ortodok, yaitu kesalahan dalam agama dan dukungan terhadap bangsawan. Ia belajar di sekolah politeknik di Paris dan menerima pelajaran ilmu pasti. Sesudah menyelesaikan sekolahnya, ia mempelajari biologi dan sejarah dan mencari nafkah dengan memberikan les matematika. Auguste Comte berkeyakinan bahwa sepengetahuan manusia melewati 3 tahapan sejarah. Pertama, tahapan agama dan ketuhanan. Pada ini untuk menjelaskan fenomena-fenomena terjadi hanya berpegang sebagai kehendak Tuhan dan Tuhan-Tuhan. Tahapan kedua adalah tahapan filsafat yang menjelaskan fenomena-fenomena dengan pemahaman-pemahaman metafisika seperti kausalitas, substansi, dan aksiden, esensi, dan eksisten. Karakteristik atau ciri-ciri positivisme antara lain: 1. Objektif atau bebas dinilai. 2. Fenomenalisme. 3. Nominalisme. 4. Reduksionisme. 5. Naturalisme. 6. Mekanisme. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Yusuf Ganisa. Ya, berikutnya adalah pengertian filsafat fenomenologi. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah painomai yang berarti menampak. Objek fenomenologi adalah fakta atau gejala atau keadaan, kejadian atau benda atau realitas yang sedang menggejala. Fenomenologi berpegang atau berpendirian bahwa segala pikiran dan gambaran dalam pikiran kesadaran manusia menunjuk pada sesuatu hal atau keadaan seperti ini, yaitu pikiran dan gambaran yang tertuju atau mengenai sesuatu tadi disebut intensional. Secara umum dapat dikatakan bahwa fenomenologi adalah cara dan bentuk berpikir atau apa yang disebut dengan the style of thinking. Biasanya dikatakan bahwa dasar pikiran itu adalah intensionalisme. Next. Tokoh aliran fenomenologi dan ajarannya. Edmund Gustav Albert Husserl. Edmund Gustav Albert Husserl lahir di Prostejov, Moravia, Ceko 8 April 1859. Meninggal di Freiburg, Jerman 26 April 1938 pada umur 79 tahun. Adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal dengan sebagai bapak fenomenologi. Karyanya meninggalkan orientasi yang murni positif dalam sains dan filsafat pada masanya dan mengutamakan pengalaman subjektif sebagai sumber dan semua pengetahuan kita tentang fenomena objektif. Jadi semua bersumber dari bagaimana seorang memakai objek dalam pengalamannya. Edmund Husserl
adalah pendiri aliran fenomenologi. Ia telah mempengaruhi pemikiran filsafat abad ke-20 ini secara amat mendalam. Bagi Husserl, fenomena ialah realitas sendiri yang tampak. Tidak ada selabung atau tirai yang memisahkan subjek dengan realitas. Realitas itu sendiri yang tampak bagi subjek. Next. Karakteristik penelitian fenomenologi. Tidak berasumsi mengetahui apa makna bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu Douglas 1976. 2. Memulai penelitian dengan diam untuk menangka makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Satas 1973. 3. Menekankan aspek-aspek subjektif dan tingkah laku manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan apa makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gertz 1973. Next. D. Pengertian pragmatisme. Menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindak percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan definisi pragmatisme lainnya adalah berasal dari bahasa Yunani pragma yang berarti perbuatan atau action atau tindakan. Isme sendiri yaitu berarti ajaran atau paham. Next. Karakteristik atau ciri-ciri pragmatisme antara lain. 1. Memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. 2. Apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Dan yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. George Robert Knight, 1982. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Handika Pratama. Ya, kemudian filsafat realisme. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa kita ketahui, atau kita persepsikan, atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Bagi kelompok realis, alam itu dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan baik dengannya. Next. Karakteristik atau ciri-ciri realisme. Ciri-ciri utama dari realisme adalah menggunakan observasi, mengamati, dan mencoba. Oleh karena itu, aliran ini memiliki proses secara bertahap, di mana pembelajaran dengan observasi dapat menghasilkan pengalaman. Next. Kemudian perbandingan atau perbedaan filsafat positivisme dengan fenomenologi. Dalam positivisme, objeknya adalah alam, lingkungan, dan fisik manusia. Sedangkan dalam fenomenologi, objeknya adalah pikiran manusia dan kesadaran manusia yang tertuang dalam perilaku atau tindakan. Lebih menekankan pada kesadaran kolektif sebagai hasil interaksi dengan manusia lainnya. Oleh karena objek ilmu pengetahuan alam adalah alam dan fisik manusia, maka peneliti melakukan monolog. Kepentingannya adalah semata-mata kepentingan teknis dan orientasi sukses. Sedangkan dalam fenomenologi, ilmu sosial, penelitian melakukan dialog, karena yang dihadapi adalah perilaku manusia. Positivisme ilmu-ilmu alam menekankan pada observasi dan nalar, sedangkan fenomenologi menekankan pada kesadaran yang diperoleh melalui bahasa baik lisan maupun tertulis. Dari itu memunculkan kesadaran kolektif untuk memahami perilaku harus memahami kesadaran. Next. Oke, cukup itu presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa? Siapa? Kali aku. Cukup Itu momen dilebokne dhewe iku.